Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Di sini kata kuncinya debilitated, discomfort, ketidaknyamanan. Mungkin di sekitaran nonton reading ini ada situasi di mana kamu merasa tidak nyaman gitu. Mungkin tantangan, sebuah situasi baru, sebuah hal yang mungkin kamu tidak pernah temuin gitu. Tapi dengan ketidaknyamanan di sini, ada ruang untuk kamu bertumbuh atau stretch gitu ya. Karena gini, kalau di berbicara natal chart itu ketika suatu planet debilitated, planet itu dalam tanda petik lemah gitu, karena itu bukan elemennya, karena itu tidak tidak dunianya dia gitu. Misalnya gini, kalau misalnya Mars itu kan dia bagusnya di Capricorn gitu ya, di eh, di api atau di elemen bumi itu. Tapi ketika dia berada pada Cancer gitu, dia itu lemah karena apa? Cancer itu sangat terpengaruh emosinya gitu, sangat terpengaruh moodnya. Jadi dia tuh lemah. Jadi dia belajar gimana menstabilkan emosinya. Jadi pergerakannya lebih stabil, lebih teratur, lebih terstruktur. Nah, mungkin hubungannya bukan dengan emosi, mungkin hubungannya bukan dengan planet Marsnya kamu gitu. Tapi yang jelas ada situasi di mana itu mungkin di luar zona nyaman kamu nggak pernah ketemu, atau kayak mungkin ini cara undangan gitu dari semesta untuk kamu bertumbuh gitu, memasukin sebuah cerita yang baru gitu ya. Kalau nanti ada rasanya nggak nyaman, coba mungkin ada rasa pertanyaan, ini kira-kira apa yang bertumbuh dari aku dengan aku menghadapi situasi seperti ini. Oke, nah sekarang tema besar kamu adalah Hermit. Hermit itu kartu solitude, kartu mengambil waktu sendiri, mencari jawaban dalam sendiri gitu, dalam sunyi. Mungkin sebuah undangan juga gitu, sebuah reminder dengan kartu ini, kayak berdoa, bermeditasi, gimana kamu bisa menjauhi keriuhan dan kamu bisa dapat jawaban itu kayak dari semesta, dari kamu akhirnya bisa menemukan itu sendiri gitu. Tapi bukan dengan banyak stimulasi, bukan dengan keriuhan. Itu ya dengan tema Hermit. Um, Lalu yang berikutnya di posisi blessing, aspek yang positif dari reading ini adalah strength. Gitu ya. Pertama, strength khusus di deck ini aku melihatnya gini. Ketika suatu hal, mungkin ada sesuatu hal di hidup kamu yang kamu nggak suka. Ada sesuatu hal yang kamu pikir, kamu bisa nggak sih hal itu dihilangkan aja dari hidup kamu. Kamu pikir itu kelemahan. Tapi ketika kamu seiring berjalannya waktu, kamu bertumbuh, kamu melewati banyak hal, ternyata hal yang kamu pernah lewatin itu, hal yang kamu tidak sukain, kamu harap nggak usah ada aja, ternyata itu memberi bekal buat kamu, ternyata itu sebuah keunikan, ternyata itu sebuah blessing in disguise gitu. Ternyata ada sesuatu hal baik dari hal itu. Lalu yang berikutnya, strength ini juga um, ketika kamu terus kuat, kamu terus berjalan, kamu konsisten gitu. Ketika ada tantangan, kamu gak berhenti. Strength juga berbicara seperti itu. Jadi ini sebuah konfirmasi untuk kamu yang mungkin udah merasa lelah, mungkin kamu kayak mau berhenti, atau kayak kamu udahlah gitu. Ada dialog-dialog seperti ini, sebuah konfirmasi buat kamu untuk tetap terus jalan, untuk kamu tetap, apa ya, tetap fight gitu ya dengan kartu ini. Terus juga sebuah gini, kalau misalnya kamu, karena di sini tema besarnya hermit ya, jadi juga sebuah panggilan gitu, sebuah um, pengingat tentang dengan dua kombinasi hermit dan strength di sini, untuk melihat ke dalam, untuk melihat apa sih pola-pola di dalam diri kita yang mungkin seperti ada yang berputar-putar di tempat yang sama gitu. Mungkin kita pola-pola tertentu, punya pola-pola tertentu kita nggak sadar. Dengan kita kepentok beberapa kali ini dengan situasi yang mungkin serupa, harapannya adalah situasi itu kayak menunjukkan sesuatu untuk kita, oh iya, ternyata ada pola ini loh. Kedepannya, karena aku sudah punya kesadaran berbeda, aku tidak akan berada di situasi yang sama. Ataupun kalau ketemu orang yang kira-kira vibe-nya sama tuh, eh, kayak aku nggak akan buang-buang waktu dengan situasi itu atau orang itu gitu. Karena udah kebaca polanya gitu ya. Nah,
Strength sama hermit tuh kayak, mmm, kayak mengkontemplasikan hal-hal tertentu gitu, perjalanan hidup kamu, hal-hal yang udah kamu lewatin, hikmahnya apa, apa pembelajaran yang kamu dapatkan gitu, dengan mungkin ada sesuatu hal yang berulang. Lalu di posisi tantangan, setelah ini mau kemana? Setelah dapat pemahaman yang berbeda apa yang dilakukan? Ataukah baru baru berhenti di kesadaran aja gitu, oh iya ternyata ini bagus, oh ini ternyata nggak bagus, oh ternyata ini perlu berubah. Tapi um, actionnya atau kayak dorongan untuk melakukannya atau dorongan untuk berubahnya belum ada. Itu baru di tahap pemikiran aja gitu. Gak apa-apa. Um, yang bagus itu menurut aku yang penting kesadarannya udah ada dulu gitu. Perubahan itu nggak akan pernah dimulai kalau kesadarannya aja belum ada. Ya, atau bisa jadi ini kayak punya ide, punya semacam inspirasi atau kayak ada sesuatu hal yang mau dilakukan, tapi itu tadi, itu juga gimana nih mengaplikasikannya, gimana nih melakukannya, banyak ide tapi nggak ada yang dijalankan satupun. Ini juga skenario mungkin ya dengan Two of Wands di sini. Nah, sarannya adalah King of Cups. Ini tuh kayak pertama merawat diri kamu gitu ya. Mungkin yang kamu butuhkan saat ini karena di sini juga temanya hermit kan. Mungkin kamu juga butuh memberi ruang untuk diri kamu dulu untuk recharge, untuk punya waktu sendiri, untuk istirahat, untuk kamu punya waktu sunyi. Nah, King of Cups tuh dan ada hermit di sini tuh aku mendapat pesan seperti itu. Terus juga perhatikan emosi gitu ya. Karena King of Cups itu karena dia sudah di King, dia sudah bisa ya salah satunya em, meregulasi emosinya dengan baik gitu. Terutama karena kamu elemen air ya, seringkali aku temukan hmm, emosinya tuh intens gitu. Dan bisa jadi sangat berpengaruh kepada mood mood kamu untuk melakukan sesuatu hal gitu. Ketika ada sesuatu yang kena di emosi, lalu aktivitasnya, pekerjaannya, sekolahnya, itu kayak jadi terpengaruh banget gitu ya. Nah, ini King of Cups jadi sebuah pengingat tentang perhatikan emosi juga. Ada nggak pertumbuhan gitu yang berhubungan dengan aspek emosi. Nah, di High Priestess, di waktu yang akan datang, misteri ilahi, mungkin ada misteri yang terbuka, mungkin ada sesuatu hal yang baru kamu pahamin, atau juga em, tentang intuisi gitu ya. Intuisi kamu mengarahkan jalan kamu kemana. Apakah kamu sudah bisa membedakan yang mana intuisi, yang mana overthinking. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke, kayak aku melihat skenario-nya gini ya. Dengan Hermit dan Four of Pentacles di sini. Memang kecenderungannya kamu um, sangat protektif sama diri kamu. Banyak hal yang kamu simpan, bahkan dari orang-orang terdekat kamu, gitu ya. Kayak takut banget kecewa, takut banget terluka, jadi kamu pasang tembok yang tinggi dengan dua tema ini. Lalu skenario lainnya adalah sebuah pesan juga ya untuk sebagian. Hmm, Kalau kamu butuh sendiri, kalau kamu butuh recharge, kalau kamu butuh menjauhi keriuhan, kalau kamu butuh jadi orang introvert dulu gitu ya. Karena memang ada hal yang perlu kamu renungkan, kamu menenangkan diri gitu. Nah, ini jadi dua tema dengan Hermit sama Four of Pentacles di sini. Dan juga kalau memang sekarang kamu punya apa ya, misalnya energi, waktu, apapun yang kamu punya gitu baru cukup untuk diri kamu aja. Apa-apa saat ini untuk diri kamu aja dulu. Lalu yang berikutnya, di sini Strength dan Two of Wands. Sorry, bentar. Di sini juga Two of Wands ya. Two of Wands jadi tantangan. Di sini mengkonfirmasi di posisi blessing gitu. Jadi untuk sebagian pertanyaan tadi gitu ya, tentang kemana setelah ini, apa yang mau dilakukan, gimana inspirasi ini, ide ini, gimana melakukannya, gimana mengaplikasikannya gitu. Mungkin sebagian udah tahu nih apa yang perlu dilakukan, bagaimana mengaplikasikan idenya, gimana kayak take action gitu dari inspirasi yang datang. Sebagian udah tahu gitu dan udah mengkalkulasi ibaratnya melakukan sesuatu, udah ada ide, udah ada konsep, sudah ada hitung-hitungannya dilakukan gitu.
Cuman untuk sebagian ada kayak rasa dikalkulasi terus, dipikirin terus, akhirnya nggak jadi-jadi gitu, pergerakannya nggak ada. Dan ini bisa untuk banyak hal ya, skenarionya, entahlah itu konteksnya pekerjaan, entahlah itu hubungan hati, entahlah itu kayak kamu punya ide berbisnis, atau kayak kamu mau bikin karya apa. Ada ada 2 jenis gitu, ada 2 jenis pemirsa nih dalam reading aku. Nah terus posisi tantangannya tadi two of wands dikonfirmasi sama the word completion, ending, ada sesuatu yang sudah selesai gitu. Mungkin versi diri kamu yang terlalu protektif sama diri kamu gitu ya, jadi mengambil resiko pun nggak mau gitu. Untuk melakukan sesuatu hal aja kalkulasinya banyak banget, sering kalinya malahan nggak ada pergerakan, jadi berhenti di ide aja gitu, berhenti di inspirasi aja karena terlalu overprotective. Mungkin cerita yang perlu selesai adalah diri kamu yang terlalu menutup diri, terlalu punya tembok yang tinggi gitu. Mmm, itu yang justru jadi tantangan di sekitaran nonton reading ini, atau mungkin itu tema besar kehidupan juga ya dengan energi kamu gitu. Nah, di advice-nya Five of Pentacles. Five of Pentacles tuh temanya berasa kurang gitu. Kurang bukan karena nggak ada, lebih kepada, dialog-dialog yang ada di dalam pikiran kita. Aku mungkin pernah bilang ya, kadang kita tuh suka, melebih-lebihkan, kadang suka bikin skenario sendiri gitu. Kayak over kritikal sama diri sendiri juga bisa ya, "Kok aku nggak cantik, nggak ganteng, nggak pinter, nggak kaya, nggak ini, nggak itu," banyak sekali kritik yang kita berikan kepada diri kita, tuh. Nah, Five of Pentacles tuh karena ini di posisi advice, perhatikan gitu dialog apa yang sering kamu ucapkan yang justru kamu jadi orang paling kejam sama diri kamu sendiri, gitu ya. Mungkin gini, dengan King of Cup di sini, mmm, skenarionya gini, contoh aja, biar gampang. Ketika kamu merasa capek, ketika kamu butuh istirahat, kamu merasa, "Gak usah lah istirahat, lemah banget," gitu. "Gak usah manja gitu, gak usah self love, gak usah self care, ribet," gitu. Nggak usah kayak orang lemah. Jadi kamu nggak boleh, ibaratnya kamu sendiri yang nggak memperbolehkan diri kamu untuk istirahat, nggak boleh menunjukkan sisi rapuhnya kamu, nggak boleh kamu juga punya waktu, apa ya, recharge gitu. Kayak dengan 2 kombinasi itu aku merasa ada penonton aku yang, mmm, jahat gitu sama dirinya sendiri. Atau misalnya kayak tipe orang juga yang bisa merasa bertanggung jawab sama orang lain, padahal dirinya juga butuh diperhatikan gitu, butuh diurusin. Dia mengurusin orang lain sampai lupa ngurusin dirinya sendiri. Nah, contohnya seperti itu dengan 2 kombinasi ini ya. Lalu di waktu yang akan datang dengan Knight of Swords, gini, kayak apa ya, misteri ilahi itu kayak semacam jadi pembuka gitu ya untuk apa langkah kamu selanjutnya, atau intuisi kamu akan mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat. Karena Knight of Swords ini buat aku energi pergerakan gitu, energi action. Mmm, ketika ada ide itu langsung dilakukan gitu. Kadang bisa jadi impulsif juga ya, sisi gelapnya Knight of Swords, cuman karena di sini ada High Priestess, kayak itu udah seimbang gitu, spontanitasnya sama kalkulasinya tuh ada, gitu ya. Ide dan aplikasi ada, ide dan kalkulasinya ada, dengan 2 kombinasi ini. Oke, nah sekarang sebagai penutup, what do you need to release? Apa yang kamu perlu rilis, kamu perlu lepaskan? Mungkin, situasi tertentu, orang-orang tertentu, cara hidup tertentu, cara berpikir tertentu, label-label yang kamu lekatkan pada diri kamu yang mungkin seringkali kejam, atau kendali ya, mmm, kamu merasa perlu pegang kendali atas segala hal. Nah, ini sebagai apa ya, bahan untuk kamu pikirkan, kamu renungkan gitu, apa sih yang perlu aku lepaskan? Nah, segitu aja dulu reading-nya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.